sahabat-sahabat terkasih rumah kasih api yang berbahagia. Pagi ini kita boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tentulah menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin besar bagi kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita bisa memasuki kerajaan surga atau kita menjadi penghuni surga? Kita tahu bahwa surga adalah suatu tempat yang mulia, tempat yang indah, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, bahkan kematian sudah tidak ada lagi di sana. Jadi, pada saat kita berada di surga, tentulah suatu kondisi yang membahagiakan kita berada di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita masing-masing. Dan pada pagi ini pertanyaan muncul, bagaimana caranya saya bisa sampai ke dalam kerajaan surga? Suatu kali ada sebuah cerita yang dicatat di dalam kitab Matius ayat yang 19, pasal 19, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-26. Cerita yang menceritakan tentang pertanyaan yang sama menjadi pertanyaan kita, yang ditanyakan oleh seorang muda yang kaya. Pada saat itu dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang bisa membuat saya berada di dalam kerajaan surga?" Tentulah menjadi pertanyaan yang sama bagi masing-masing kita. Kira-kira perbuatan baik seperti apa? Karena kita tahu bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga haruslah dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita harus lakukan. Yesus menjawab pada saat itu, "Lakukanlah, apakah engkau sudah melakukan seluruh perintah Allah?" Dia katakan bahwa perintah yang mana? Semuanya sudah dilakukan. Dikatakan dia tidak berzina, dia juga tidak membunuh, dia juga menghormati orang tuanya. Bahkan seluruh aturan-aturan di dalam firman Tuhan semuanya sudah diikuti dengan baik. Kita tahu bahwa sebagai seorang kaya yang menuruti firman Tuhan, tentulah dia juga seorang yang membayar perpuluhan dan persembahan dengan baik. Dan tentulah kondisi ini menjadi pegangan bagi masing-masing kita. Kalau kita ingin masuk kerajaan surga, kita harus lakukan kondisi-kondisi yang seperti tadi. Tetapi pertanyaan itu kembali menjadi pertanyaan bagi orang muda ini. Dia sudah melakukan semuanya, bahkan dikatakan dicatat juga di dalam Matius 19 bahwa dia sudah mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dan pada saat itu Yesus menjawab, "Supaya sempurna, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan datanglah kemari untuk mengikut aku." Dan pada saat mendengar kondisi itu, orang muda kaya ini menjadi bingung, sedih karena hartanya cukup banyak. Kalau dia harus berikan kepada orang-orang miskin, pastilah dia tidak akan menikmati harta yang dia sudah miliki. Dan pertanyaan berikutnya muncul dari murid-muridnya. Pada saat murid-muridnya mendengar kondisi itu, murid-muridnya katakan bahwa kalau orang seperti dia aja nggak masuk surga, kira-kira orang yang seperti apa yang masuk surga? Di dalam firman Tuhan tadi sudah dikatakan di dalam Matius 3:21, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu kata Yesus. Jadi artinya tidak semua orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu ada di dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi hanya mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Bagaimana dengan kehendak Bapa itu? Kehendak yang mana? Perintah yang mana yang harus kita ikuti? Tadi sudah kita sampaikan bahwa orang muda kaya itu sudah melakukan seluruh perintah Tuhan. Tapi pada saat kondisi diperhadapkan untuk boleh kita memilih apa yang menjadi kepemilikan kita atau memilih Yesus sebagai juru selamat kita, tentulah itu menjadi sebuah kondisi yang menjadi hal yang penting, bahkan mungkin menjadi kondisi yang sangat sulit. Banyak orang ingin masuk surga di dalam cara yang mudah. Dia tidak perlu berkorban banyak, dia tidak perlu mengalami kesulitan-kesulitan hidup, tetapi dia langsung masuk surga. Tetapi firman Tuhan pagi ini menjelaskan kepada kita tidak semua orang itu akan berada di dalam kerajaan surga, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang mempunyai
kondisi hidup atau tabiat hidup sama seperti Yesus yang tidak memikirkan dirinya sendiri, yang memilih memberikan seluruh kehidupannya untuk orang lain, bukan hanya kepemilikannya tetapi bahkan nyawanya untuk orang lain. Dan baiklah kita juga boleh menjadi murid-murid Tuhan yang tidak hanya memikirkan kepemilikan kita, tetapi kita lebih memilih untuk boleh mengikut Tuhan dengan memberikan berkat-berkat yang kita miliki untuk juga menjadi sarana bagi pengembangan pekerjaan Tuhan. Jadi kiranya melalui firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan mereka mengatakan bahwa bukankah aku juga perlu buat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan tanda-tanda mujizat di dalam namamu juga. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Artinya bahwa tidak semua orang yang menggunakan talentanya, menggunakan kepemilikannya untuk mengerjakan di dalam nama Yesus, apabila mereka tidak memiliki tabiat seperti Yesus, akan menjadi sebuah kesulitan. Kita mungkin bisa memberi, kita mungkin bisa berbagi kepada orang lain, tetapi itu semua mungkin tidak berasal dari hati kita, karena itu bukan tabiat kita. Tetapi pada saat kita boleh memiliki tabiat yang seperti Yesus, apapun yang kita miliki akan kita pergunakan untuk keselamatan orang lain. Kiranya melalui firman Tuhan ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita masing-masing, sehingga kita boleh dengan mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain sampai ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita.